Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel YouTube Ahmad Munif. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana penggunaan aplikasi CBT Candy yang kebetulan di sini sudah disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana menggunakan di sisi administrator atau di sisi guru. Silakan Bapak Ibu langsung saja masukkan username dan password. Username dan password Bapak Ibu bisa dimasukkan dan didapatkan dari administrator masing-masing sekolah. Setelah Bapak Ibu pastikan sudah memasukkan username dan password, Bapak Ibu tinggal login. Maka ketika itu ada notif login berhasil. Setelah itu Bapak Ibu silahkan cek dulu data mata pelajaran Bapak Ibu apakah sudah ada atau belum. Di sini kebetulan kita sudah ada, ya. Kita akan menggunakan LTR dan NMR, yaitu literasi dan numerasi. Kemudian Bapak Ibu pastikan juga membuat bank soal, ya Bapak Ibu. Tinggal klik bank soal saja, kemudian tambahkan bank soal. Kemudian pada kode bank soal silahkan Bapak Ibu untuk membuatnya secara unik. Jadi tidak ada kode bank soal yang sama. Contoh di sini saya akan membuat AKM strip literasi atau numerasi, ya, numerasi deh. Numerasi. Kemudian pelajarannya berarti numerasi, ya Bapak Ibu. Pastikan pelajarannya ini sudah ada dan tampil, itu didapatkan dari tadi, ya, kita membuat daftar mata pelajaran. Kemudian levelnya Bapak Ibu tinggal dipilih saja levelnya untuk semua atau hanya untuk kelas tertentu. Misalnya hanya untuk kelas 7 soalnya, ya udah. Kalau ini kebetulan hanya untuk kelas 5. Kemudian kelasnya mungkin ada kelas 5A, 5B, 5C sampai 5F misalnya. Bapak Ibu kalau misalnya soal tersebut untuk semua kelas, maka diklik semua kelas. Kalau hanya untuk beberapa kelas tinggal dipilih kelas-kelas tersebut. Klik, kebetulan ini hanya untuk semua kelas, ya, jadi akan diklik semua kelas. Nah, Bapak Ibu di sini tuh ada dua jenis soal. Yang pertama ada soal PG, ya, atau pilihan ganda yang akan dilakukan agregasi secara otomatis atau penilaiannya secara otomatis, ya, koreksinya. Sedangkan ISA itu secara manual. Jadi kemudian nanti bobot soalnya Bapak Ibu juga harus sesuai dengan yang ada gitu, ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan jumlah soal PG dan ISA, ya. Jadi dua-duanya ada gitu, ya. Nah, kebetulan jumlah soal PG-nya ada 20. Bobot soalnya karena yang PG ini bobotnya lebih gede, jadi di sini akan diberikan bobot 80. Soal tampil ini nanti akan secara otomatis tampil dari jumlah soal PG. Kalau misalnya Bapak Ibu mau diganti 15 juga boleh. Ini nanti tujuannya adalah soal yang tampil ke anak-anak, ya. Misalnya kita bikin soalnya 100 gitu, ya, yang tampil 20, maka nanti bisa diacak secara otomatis. Kemudian opsi jawabannya ada 4. Jumlah isainya kebetulan misalnya di sini ada 5, ya. Kemudian bobot soal isainya ada 20%, jadi isainya tidak berpengaruh gitu, ya. Soal tampilnya kita juga bisa sesuaikan. Dan ini adalah KKM. KKM-nya sesuai dengan jenjang Bapak Ibu masing-masing, ya. Misalnya 70. Kemudian guru pengampunya di sini harusnya sudah, kalau misalnya Bapak Ibu dari sisi admin itu akan kita bisa milih. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu dari akun guru itu maka ini tidak perlu karena ini udah otomatis. Kemudian ada soal agama, apakah dia soal agama atau bukan, dan ada status soalnya dia akan aktif atau non aktif. Setelah semua selesai seperti ini, bisa silahkan Bapak Ibu klik simpan. Setelah selesai membuat, maka nanti akan muncul, ya Bapak Ibu, di paling bawah, yaitu bank soal yang Bapak Ibu nanti akan gunakan sebagai bahan ujian. Nah, untuk ini maka kita langsung dibuka saja, ya Bapak Ibu, ya. Diklik bagian AKM numerasi di bagian namanya ini, ya Bapak Ibu, ya, diklik. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu bisa melihat nih rangkumannya, soalnya untuk apa dan segala macam, itu Bapak Ibu bisa pilih. Nah, kemudian Bapak Ibu tinggal pilih soal, ya, tinggal dipilih soal saja atau dipilih bagian import. Jadi di sini ada 4 fitur. Yang pertama soal, ini nanti fungsinya untuk melihat soal dan mengedit soal. Import itu untuk memasukkan soal secara langsung menggunakan file Excel. Kemudian ada edit. Edit ini nanti untuk ngedit ketentuan ketentuan daripada bank soal. Dan copy bank soal itu nanti berarti akan menggandakan bank soal, ya.
contoh kita misalnya edit ya Bapak Ibu ya, maka yang diedit adalah seperti ini ya, yaitu edit bank soal. Kalau misalnya kita pengen ngisi soalnya gimana? Nah, kalau Bapak Ibu sudah punya format Excel-nya, maka Bapak Ibu tinggal klik bagian import. Oke, sekarang kebetulan saya udah punya bank soalnya, maka saya langsung klik import ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian setelah sampai di sini Bapak Ibu, kalau belum punya formatnya, silahkan di-download dulu formatnya ya. Ketika di-download formatnya, nanti akan muncul import data soal seperti yang ada di bawah. Bapak Ibu boleh buka. Maka nanti muncul seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, silahkan nanti pastikan kalau misalnya ada edit gitu ya, di atas itu ada perintah untuk edit, silahkan Bapak Ibu klik edit dan klik yes. Nah Bapak Ibu, berikut ini adalah untuk bentuk soalnya atau bentuk import soal ya, import soalnya. Yang pertama di sini ada nomor soal ya. Nomor soal itu misalnya tadi kan saya settingannya adalah nomor 1 sampai nomor 1 sampai nomor 20 itu pilihan ganda, dan nanti ada sisanya lagi 5 isai. Nah, di sini saya akan coba menggunakan misalnya 1 sampai 20 ya Bapak Ibu, sesuai dengan yang kita tentukan tadi. Nah, kita caranya biar nomornya otomatis Bapak Ibu, kita blok seperti ini. Terus geser aja ke bawah Bapak Ibu. Nah, tapi pastiin ketika ngeblok warna kursornya udah berubah jadi warna plus hitam. Sampai 20. Oke, sampai 20 ya Bapak Ibu. Nah, nomor nanti akan otomatis. Untuk isai nanti Bapak Ibu tinggal tambahin aja 1. Berapa, ada 5 ya Bapak Ibu ya. Nah, oke. Untuk yang di bawah ini kan tidak terpakai Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu blok ya sampai yang paling bawah. Kemudian klik kanan. Kemudian kita delete ya Bapak Ibu. Nah, maka biar lebih rapih ya, bawahnya kosong. Kemudian next yang selanjutnya adalah soalnya Bapak Ibu. Nah, ini contoh soal PG1, PG2. Ini misalnya contoh soal PG selanjutnya gitu ya. Saya hanya akan copy paste aja Bapak Ibu. Nah, ini yang isai 1 sampai 5 saya copyin ke bawah ya Bapak Ibu. Oke. Kemudian ada jawaban A, jawaban B, jawaban C, pilihan A, pilihan B, pilihan C, pilihan D. Nah, Bapak Ibu tinggal hapus yang E aja, dikosongin. Nah, yang sini itu Bapak Ibu tinggal langsung jawabannya aja. Misalnya di sini itu jawabannya misalnya di sini Budi, atau misalnya di sini kunci, pintu, jendela, lantai. Nah, jadi Bapak Ibu tidak perlu memberikan A, B, C, D di depannya, tinggal hanya langsung Bapak Ibu menggunakan yang ada aja gitu. Jadi tidak perlu. Ini hanya untuk pilihan jawaban ini hanya tersedia hanya untuk yang contoh PG ya Bapak Ibu. Kalau yang isai tidak perlu ya, yang isai tidak perlu, kosongin saja. Nah, terus kemudian Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu itu punya soal kayak bahasa Indonesia gitu ya, misalnya saya akan download dulu cerpen gitu ya, contoh soal bahasa Indonesia. Nah, contoh aja, saya ini mau buat contoh aja ya Bapak Ibu ya. Nah, ini saya misalnya bahasa Indonesia itu kan biasanya ada bacaan ya Bapak Ibu ya. Mana ada contoh bacaan. Nah, ini contoh ya. Ada contoh bacaan seperti ini. Bapak Ibu tinggal copy aja filenya. Teksnya. Tinggal di copy, di blok. Kemudian Ctrl C. Kemudian Bapak Ibu pindah ke file Excelnya. Kemudian Bapak Ibu pada bagian sini, bagian soal itu yang mau diberikan soal tersebut, Bapak Ibu silakan double klik. Klik. Nah, muncul seperti ini. Silakan hapus yang ada di sini. Ya, dihapus. Kemudian kita pastekan file yang tadi, maka nanti jadinya akan seperti ini. Nah, ketika nanti enter akan muncul seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi langsung aja tuh ya, teks ada alasannya apa gitu ya. Kalau kunci jawaban, kalau misalnya banyak gimana, sama aja, tinggal double klik, diginiin, hapus, tinggal dipastein aja kunci jawabannya kayak gitu ya. Nah, kali ini kebetulan seperti ini. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu ada rumus matematika atau misalnya ada gambar, itu nanti kita eksekusinya di terakhir ya Bapak Ibu. Nah, kalau sekarang kita akan mengeksekusinya hanya hanya yang berupa teks saja ya. Jadi ini kebetulan saya copy paste. Jadi nanti ada bentuk soal yang seperti ini.
Untuk gambar dan soal matematika itu silahkan nanti di selanjutnya. Sedangkan untuk yang bahasa Arab itu kalau misalnya Bapak Ibu punya tulisan bahasa Arab, Bapak Ibu boleh langsung ya diketikkan di situ. Saya coba langsung contoh soal PAI ya, atau bahasa Arab deh, PAI aja nggak apa ya, PAI. Contoh soal PAI. Yang kita coba cek yang ada bahasa Arabnya ya Bapak Ibu ya. Mana ya? Oke, kita coba cari dulu ya yang ada bahasa Arabnya. Oke, sepertinya tidak menemukan yang ada tulisan bahasa Arabnya. Berarti kita pakainya soal bahasa Arab aja kali ya Bapak Ibu ya. Bahasa Arab. Nah, contoh soal bahasa Arab, maka di sini kan menggunakan bahasa Arab kayak gini ya Bapak Ibu ya. Nah, misalnya waduh, ya mana? Nomor 2 contoh ini ya. Nah, ini kita copy, kita paste aja di sini ya. Paste, maka dia ada bahasa Arabnya langsung. Nah, setelah Bapak Ibu selesai membuat soal, membuat pilihan A, B, C, D, maka Bapak Ibu lanjut ke pilihan jawabannya. Kunci jawabannya di sini ya Bapak Ibu ya. Di sini saya akan kasih pilihan jawabannya A semua kebetulan biar enak ya. Nah, Bapak Ibu sesuaikan dengan kunci jawaban masing-masing. Kemudian yang selanjutnya di bagian sebelah kanannya ada jenis. Nah, jenis ini adalah kalau misalnya 1 itu untuk PG, 2 itu untuk isai. Maka di sini kita yang 1 itu ada sejumlah 20 dan yang 2 itu ada 5 ya. 1 2 3 4 5. Kemudian Bapak Ibu yang bagian sini dihapus saja kalau misalnya ada ini. Nanti ini digunakan untuk gambar, tapi gambarnya kita menggunakan yang manual aja ya. Oke, kemudian saya akan simpan. Nah, kalau misalnya ketika udah selesai kemudian disimpan, maka ada pertanyaan seperti ini Bapak Ibu, klik continue. Setelah selesai Bapak Ibu langsung saja ini di close. Kita akan coba mengimport ya Bapak Ibu yang hasil tadi. Kita pilih filenya, kita pilih file yang tadi kita edit, yang udah kita kasih soal. Kita klik open dan kita klik bagian import. Maka di sini ada yang berhasil ya Bapak Ibu, yang berhasil 25, yang gagal 0 ya dari 25. Maka kita langsung close aja. Maka kita langsung ke klik yang AKM numerasi. Dan di sini soalnya yang tadinya warnanya kuning sekarang warnanya sudah hijau ya. Kemudian kita cek soalnya. Ya tadi kalau misalnya bahasa Indonesia tuh ya ada ya, tetap ada kayak gininya. Nah, kalau misalnya pengen pengen lebih sesuai, misalnya ada percakapan gitu, nanti kita diedit di bagian add PG ya Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini ada tadi yang bahasa Arab ya Bapak Ibu ya, yang bahasa Arabnya oke, tuh masih ada ya dan tidak berantakan. Nah, sekarang bagaimana untuk mengedit yang bahasa Indonesia? Nah, yang bahasa Indonesia ini kalau misalnya Bapak Ibu udah seperti ini, tinggal dicek aja, oh ini misalnya di enter. Ini kan ada pengusaha gitu ya, misalnya ada karyawan, di enter lagi. Nah, kemudian ada pengusaha lagi misalnya, di enter lagi, karyawan lagi, di enter lagi ya. Kemudian nah ini di enter lagi, contoh ya Bapak Ibu ya. Maka setelah Bapak Ibu melakukan pengeditan seperti ini, Bapak Ibu diklik simpan. Pak, kalau misalnya saya soalnya ada gambarnya gimana? Nah, kalau misalnya ada gambarnya, Bapak Ibu siapkan gambarnya. Bapak Ibu bisa langsung misalnya nge-crop gambarnya ya. Misalnya saya di sini tentang karyawan. Saya coba googling tentang karyawan. Karyawan misalnya ya. Kemudian saya ngambil gambar. Nah, saya misalnya pengen nambahin gambar ini ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa klik kanan download ya, diklik kanan kemudian download ya, atau save image, atau Bapak Ibu bisa gunakan yang namanya snipping tool ya. Pakai snipping tool seperti ini nanti munculnya. Bapak Ibu bisa cari ya, diklik start aja atau tombol pencarian terus kemudian ketikin snipping tool. Kalau udah kita keluarin snipping toolnya, kita klik new. Nah, kita klik seperti ini. Cuman kalau misalnya kayak gini nanti ada ini ya Bapak Ibu ya, ada kayak tambahan gini. Yang paling gampang memang dengan cara klik kanan di save image ya. Kemudian di save image aja, di save. Nah, kemudian Bapak Ibu Bapak Ibu buka foldernya, folder yang download tadi. Nah, ini download, ini kita copy Ctrl C, kemudian kita buka lagi yang administrator, kita ini enter, kita Ctrl V. Maka di bawah itu ada gambar yang tadi kita download ya. Nah, kalau misalnya pengen ngecilin gambar gimana Bapak Ibu? Jangan ngecilin gambar dengan cara di drag and drop seperti ini ya. Sorry, jangan di drag and drop seperti ini. Akan tetapi Bapak Ibu klik yang edit image.
diklik edit image, kemudian klik yang bagian resize. Nah, ini kita ganti ke 300. Kita apply, maka gambarnya nanti akan jadi kecil sendiri ya. Nah, ini nanti akan mempermudah ke anak-anak juga. Kemudian jangan lupa pilihan jawabannya, kalau misalnya mau ada gambar juga sama ya Bapak Ibu, tinggal copy langsung, paste di sini, kita edit, jangan lupa jadi gambarnya yang kecil ya. Ya, yang kecil. Apply, save. Ini misalnya kuncinya saya hapus. Oke, kita klik simpan. Oke, kita klik simpan. Maka nanti kita ceknya nanti di depan ya. Kemudian kita coba pakaiin rumus matematika. Nah, kita kasih soal matematika yang SMP kelas 8 misalnya ya. Nah, ini jangan pede. Misalnya ini contoh aja ya. Semua latihan soal kita coba cek yang ada matematikanya. Ya, yang ada pembagiannya, sepernya gitu-gitu ya kali ya. Oke, ini enggak ada. Nah, contoh ini ya Bapak Ibu ya. Ini ada luas ya, luas dasar gelas. Nah, contoh seperti ini ya. Ini contohnya kan ada pi r kuadrat kayak gitu ya. Bapak Ibu tinggal copy aja. Kemudian Bapak Ibu buka lagi yang tadi. Nah, ini kita ganti, kita pastein. Nah, ini misalnya ini kan ada r kuadrat tuh. Nah, r kuadrat dia akan tetap sama jadi kecil seperti ini. Kita simpan saja. Pastiin filenya bukan file gambar ya Bapak Ibu, tapi adalah file file tulisan gitu. Kalau filenya file gambar itu nanti tidak bisa ditambahin, tapi kayak metode kayak file gambar ya, bukan file seperti yang ini. Oke, kita coba ada yang lain, kayaknya sepertinya tidak ada ya. Itu aja contoh untuk matematika, kita simpan. Kemudian tadi kalau bahasa Arab, kalau pengen nambahin juga boleh, langsung ketikin di sini juga boleh. Yang tadi bahasa Arab nomor berapa ya. Nah, ini bahasa Arab ya, misalnya ini saya ngopi dari internet gitu ya. Nah, saya pengen paste di nomor 8 misalnya, saya paste aja, kemudian saya simpan. Kemudian kalau udah Bapak Ibu tinggal klik close ya, maka di sini gambarnya muncul ya, rumus matematikanya r kuadratnya ada, bahasa Arab yang tadi kita edit juga sudah ada. Nah, itu aja mungkin Bapak Ibu untuk bank soal. Kemudian untuk membuat menu ujian ini biasanya yang membuat adalah administrator daripada sekolah masing-masing untuk menentukan jadwal ujiannya ya. Nah, ini di sini udah ada ya AKM numerasi semua ya. Jenis ujiannya apa, tanggalnya berapa, waktu expirednya misalnya berapa, sesinya berapa, lama ujiannya berapa, itu sesuaikan dengan lama ujian. Selesai dalam berapa menit minimal anak-anak biasanya, dan pelanggarannya berapa detik gitu ya, misalnya 120. Soalnya misalnya pengen diacak, opsinya pengen diacak, kemudian hasilnya mau ditampil boleh, kemudian mau ketika KKM-nya kurang mau diulang juga boleh, tinggal diklik simpan. Kalau udah berhasil Bapak Ibu, maka di sini akan ada ya yang paling bawah gitu. Itu aja mungkin Bapak Ibu untuk pembuatan bank soal. Jika ada pertanyaan silahkan nanti di kolom komentar di bawah ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.